Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, mahasiswa S2 Biomedics yang saya hormati, dalam sesi ini kita kembali lagi melanjutkan apa yang telah kita diskusikan di sesi sebelumnya, yaitu pengolahan data di dalam penelitian. Ya, bedanya kalau sebelumnya, sesi sebelumnya kita mendiskusikan lebih banyak ke teori. Kalau sekarang kita akan mendiskusikan, kalau kita sudah punya data, bagaimana kita melakukan pengolahan data tersebut berdasarkan interpretasi kita terhadap data tersebut atau asumsi kita mengenai data tersebut. Ya, mari kita mulai dengan jika kita mengasumsikan ya berdasarkan fakta dari data yang kita ukur, jika data itu kita anggap sebagai data linear ya. Sehingga kita sebut prosesnya adalah linear regression. Jadi Y ini adalah data yang kita ukur, ya. X adalah data bebas yang ya. Jadi Y-nya ini adalah fungsi yang kita ukur ya. X-nya adalah data pengaturan inputnya, sedangkan yang kita anggap ideal adalah ini, fungsi linear A0 plus A1X ini. Ya. Namun, dengan asumsi ada gangguan sehingga yang dinyatakan dengan E ini, error, maka didapatlah hasil pengukuran ini. Jadi yang kita harapkan nanti dari sederet hasil pengukuran tersebut kita bisa mendapatkan, ya, dengan asumsi linear, maka kita bisa mendapatkan suatu fungsi linear ini yang kurang lebih itu adalah hasil pengukuran tanpa noise, ya. Jadi ini adalah anggapan kita, asumsi kita adalah real data pengukuran tanpa noise. Jadi apa yang kita dapatkan sewaktu kita mengukur itu adalah data yang sebenarnya diganggu oleh noise. Nah, noise-nya bisa berbagai hal ya yang mempengaruhi sistem itu bekerja. Baik, kita kembali lagi seperti yang kita terangkan di minggu yang lalu, ya. Kalau kita punya data, ini kita lihat yang sebelah kanan saja, maka kita mencoba mencari best fit, ya. Jadi kalau kita ambil garis itu kalau kita lihat nantinya terhadap data yang ada, selisihnya itu total dari selisihnya itu harus minimum, ya. Sehingga ada beberapa metode di sini, ada yang metode hanya dijumlahkan saja, ada yang kita jumlahkan mutlaknya. Nah, ada yang kita jumlahkan kuadratnya. Dari ketiga jenis ini, dalam diskusi pertama kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa kita memilih yang kuadratik ya, yang kita sebut sebagai standard error dari proses pengolahan data tersebut ya. Jadi kita mencoba standard error itu adalah jumlah dari swing atau selisih di antara pengukuran ini ya dengan modelnya. Model ini adalah ideal dari data pengukuran yang berdasarkan pada teori kita kan yang ditentukan oleh A0 plus A1X tadi. Dan kalau kita kuadratkan, kemudian kita jumlah, kita berusaha mendapatkan seminimum mungkin. Sehingga apa? Sehingga kita harus membentuk suatu model, kemarin kita contohkan ya. Ini bentuk ini akan menjadi bentuk ini, ya. Intinya adalah kita mengharapkan SR itu seminimum mungkin. Sehingga kalau kita melihat SR atau standar deviasi itu merupakan fungsi dari A0 dan A1, maka secara mudah kalau kita diferensial, maka pada saat dia 0 itulah maka dia adalah kondisi pada saat minimum atau maksimum. Berarti di sini kita ambil dia adalah sebagai minimum, ya. Nah, setelah kita diferensial, kita mendapatkan bentuk seperti ini, ya. Dan ini harus sama dengan 0, sehingga karena kita tempatkan ini sebagai 0 untuk menentukan bahwa disitulah
A0 dan A1 itu dalam kondisi minimum, ya. Nah, ini kita akan mendapatkan fungsi seperti ini, oke, fungsi persamaan ini, dan kita akan mendapatkan dua, ya, karena ada dua variabel yang akan kita temukan, unknown variables, yaitu A0 dan A1. Dan kita mempunyai dua persamaan di sini, sehingga dalam persamaan linear pun kita bisa menyelesaikan bahwa oke, A0 dan A1 bisa kita selesaikan nantinya. Dua persamaan untuk dua unknown variables, ya. Ini kan teori yang kita kemarin kembangkan. Nah, sekarang kita masuk. Jadi ini kita bikin matriks, ya. Seperti yang biasa kita lakukan dalam penyelesaian linear algebra. Kita susun dari persamaan di atas, kita susun seperti ini, sehingga ini kalau kita pindah ke kanan, ya, yang Anda lihat, maka seolah-olah jika A0 dan A1 itu merupakan suatu vektor, ya, sedangkan ini sekumpulan ini sebagai matriks, ya, jadi N, kemudian sigma X1, dan seterusnya, ini kita kumpulkan sebagai matriks yang kita sebut sebagai matriks A, maka matriks A kalikan vektor ini, A0, A1, maka hasilnya sama dengan vektor outputnya ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan A0 dan A1 ini, kita kalikan A0, A1 itu merupakan sama dengan A inverse, jadi kita harus mencari inverse-nya ini dulu. Nah, ini yang kita temukan di sini, dikalikan dengan vektor output-nya yang dinyatakan oleh vektor ini. Ya, sehingga secara singkat kita sebelumnya sudah mendapatkan bahwa A1 itu nilainya sekian, ya. Kemudian A0 itu kita dapatkan dari persamaan di atas ini. Ya, kalau A1-nya sudah ketemu, ya, maka hubungan A0 dan A1 bisa dinyatakan karena kita tahu gini, N-nya kita bagikan ke sana, ini kita pindah ke sana, maka kita akan dapat persamaan ini. Jadi kita dapat persamaan ini dulu, A1 kita cari dulu, baru kemudian dari A1 ini, karena kita sudah punya average dari Y, measured, dan average dari X yang ada, maka kita bisa mendapatkan A0-nya, ya, karena kita sudah dapat A1. Oke, seperti yang ada di sini. Nah, sekarang kita coba lihat suatu contoh. Misalnya kita punya suatu fungsi, ya, kita punya variabel dari 1 sampai 7, di sini kita tarik ke sana. Kemudian data kita ukur sistem tersebut dan datanya seperti ini. Yang pertama muncul dalam benak kita harusnya adalah persepsi dulu. Atau asumsi sebenarnya kata pasnya, ya. Karena ini bisa juga kita asumsikan ini adalah data suatu eksponensial, bisa saja tergantung dari kita, kan. Tapi kalau nantinya kan kita akan mengerjakan bagaimana kalau kita kerjakan dengan data linear, bagaimana kalau kita kerjakan dengan data eksponensial dan mungkin polinomial, mana yang mempunyai standar deviasi yang paling rendah. Yang paling rendah lah, itulah yang paling fit. Bisa kita nyatakan sebagai paling fit. Nah, sekarang kita nyatakan saja di sini adalah sebagai data linear, ya, data pengukuran linear. Sehingga kita harus mengambil suatu garis such that nanti swing-nya ini kalau kita kuadratkan hasilnya adalah seminimal mungkin. Ya, jadi kita lihat di sini sesuai dengan, ya, parameter yang kita butuhkan, ada sigma X1, ada sigma X1 kuadrat, ada sigma Y1, ada sigma X1 Y1 seperti ini, ya. Jadi kita harus mendapatkan ini data-data ini, ya, untuk bisa mendapatkan A1-nya berapa. Sehingga yang kita lakukan, ya, itu kita mencari
sigma X1 kita dapatkan, sigma Y1 kita dapatkan. Kemudian kita cari XY ya. XY kita sigmakan di sini dapatnya ini. Kemudian X kuadrat kita dapatkan di sini. Oke. Dari sini data ini ya kita dapatkan kemudian ya X average kan ini ya 28 dibagi 7 ya. Y average-nya ya 24 dibagi berapa? Dibagi 7 ya. Sehingga dapatnya sekian. Maka dari data-data ini kita bisa mendapatkan A1 ya. Kemudian kita lanjutkan, kita bisa mendapatkan A0. Oke, sehingga apa? Dari situ kita bisa meramalkan suatu fungsi, asumsi kita bahwa pengukuran tersebut seharusnya memiliki garis fungsi seperti ini. Sedangkan data-data pengukuran ini karena dihasilkan oleh suatu fungsi tersebut yang dipengaruhi oleh noise ya, gangguan. Kita lihat di sini. Kita plot ya. Kemudian kita dapat nilai ini kan ya. Dari fungsi ini ya, fungsi ini kita dapat nilai ini. Ya. Kemudian kita melihat dulu fungsi ini ya, nanti kita akan melihat SR ini itu ditentukan oleh selisih ya. Sebentar. Oh, oke. Jadi SR ini ditentukan oleh akar dari ini dibagi 7 minus 2 ya. Jadi SR-nya sekian. Jadi si ini nih standar deviasinya itu adalah kita rumusnya kan akar dari SR ini dibagi N-2. Kita tahu kenapa 2, karena kita mencari A0 dan A1, bukan A0 saja atau A1 saja. Sehingga ada 2 variabel yang harus kita selesaikan, sehingga derajat kebebasannya adalah 7 minus 2. Ya. Dan setelah diakarkan kita dapat ini nilainya. Oke. Nah, jadi ini nilai A0, A1, X1 sebenarnya nilainya sama dengan ini ya. Jadi Y1 dikurangi ini dikuadratkan ya, kurang lebih 0,4 dikuadratkan kan minus 0,4 dikuadratkan hasilnya kan sama dengan 0,16 something ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, kita dapatkan di sini standar deviasinya ya. Setelah kita memiliki garis ini adalah sebesar ini. Sedangkan kita tahu nilai swing totalnya adalah sekian. Sedangkan kalau kita ini sekarang sebelumnya kan kita membandingkan dengan garis ini ya. Ini yang asumsi kita. Tapi kita bisa saja kita membandingkan ya, referensinya adalah garis ini. Jadi kalau data ini semua kita cari nilai tengah Y-nya, maka kita akan ketemu di sekitar sini. Ya. Ini kan. Sehingga kalau kita cari ya, kalau terhadap garis ini, maka kita akan mendapatkan standar deviasinya adalah besarnya adalah sekian. Ya. Oke. Nah, data ini harusnya ada di sini ya. Sorry, ini harusnya terletak di sini. Ini satunya di sana. Ini salah saya. Ini harusnya nilai ini. 22 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita tadi sudah melakukan suatu proses mencari standar deviasi berbasis kepada ini total sum ini ya. Atau berdasarkan kepada asumsi kita bahwa garisnya adalah garis linear seperti ini, bukan garis mendatar tapi garis linear ya. Dan kita lihat nantinya mana yang fit ya. Kalau kita lakukan
mana yang paling fit melakukan dengan cara ini atau dengan cara ini, ya. Ini yang sudah kita buktikan dalam sesi pertama, dan kita bisa mendapatkan bahwa nilai ST-nya itu jauh lebih tinggi. Coba kita lihat di atas, ini nilai ST ini jauh lebih tinggi daripada SR, sehingga kalau R-nya sendiri, ya, hubungan antara koefisien ininya, relationnya, ya, antara bagaimana fit ini, ya, itu kan R kuadrat sama dengan ST min SR dibagi ST. Nah, di sini ST-nya itu sangat atau jauh lebih besar daripada SR, ya. Ini salah saya yang di sini, ini harus di sini, ya. Ini jauh lebih besar daripada ini, sehingga kita bisa mengatakan R kuadrat atau R itu mendekati 1. Artinya fitting yang kita lakukan di sini, ya, itu adalah tepat, ya, akan menghasilkan hasil yang mendekati kenyataan, ya, dibandingkan kalau kita melakukan fitting dengan cara yang ini, dengan garis horizontal ini, ya. Nah, kalau kita tadi sudah menghitung contoh yang ada di buku, sekarang kita mengerjakan apa yang ada di buku, ya. Coba kita lihat, kita memiliki data seperti ini, kita diminta untuk melakukan least square regression to fit a straight line, ya. Jadi kita asumsikan ini adalah straight line karena kita dinyatakan di sini adalah straight line-nya, ya. Dan kemudian kita diminta untuk mengevaluasi kalau ada data pengukuran dengan koordinat sekian, apakah dia masuk dalam kategori pengukuran tersebut atau dia memang di luar, ya. Di luar itu artinya dia tidak termasuk, dia artinya ketelitiannya rendah ini, data ini. Kita lihat, pertama, data yang kita miliki adalah ini, ya. Sehingga data ini kita coba cari suatu garis least square linear regression-nya, ya. Datanya ada di sini, X1-nya, data variabel bebasnya, ini adalah variabel pengukurannya. Kita dapat semua datanya, jadi kita X average-nya kita temukan di sini, Y average-nya kita temukan di sini. Dan keduanya dibagi 11, ya, karena data pengukurannya ada 11. Kita tentukan data-data tersebut, ya. Yang kita butuhkan kan XY, kemudian X kuadrat, kemudian, ya, untuk mendapatkan standar, kalau kita melakukan standar deviasi, kalau kita melakukan fitting dengan data ini, ya, garis mendatar ini dinyatakan dengan Y minus Y average. Kemudian yang ini adalah standar deviasi jika dilakukan terhadap estimasi penyelesaian kita, ya. Ini. Nah, tentunya data ini, ya, data ini, yang kanan ini, yang saya point out ini, itu bisa didapatkan jika kita sudah bisa mendapatkan A0 dan A1. Nah, A0 dan A1 ini kita dapatkan dari data-data ini, kan, ya, dari data ini. Oke. Nah, ini benar ini. SR itu ini. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita menemukan A1 dan A0-nya dulu, ya. Dari A1 ini kita akan ditentukan oleh rumusnya tadi, ngikutin rumus saja, ngambil data-data yang ada di sini, ya. Kita plug in sehingga kita dapatkan minus 0,78, ya, something. Artinya apa? Minus berarti garisnya adalah miring seperti ini, ya, miring ke kiri sini. Ya, kita sudah paham dalam linear algebra seperti itu. Kemudian ini ada angka 31, ya. Setelah kita menghitung dari data-data ini, kita masukkan dalam rumus, kita dapatkan 31. Coba kalau kita garis lurus ini, ya, persamaan ini
maka dia akan memotong di sini, ya, 31.058, ya. Kita lihat di sini. Nah, kurang lebih fit di sini, ya. Kemudian baru kita langkah selanjutnya, karena kita sudah punya ini, kita mengenerate fungsi ini yang ada di dalam sini, ya, Y1 minus Y, ya, sebenarnya. Harusnya kita menghitung Y dulu, baru kita menghitung ini. Ya. Maka kita dapatkan, ya, total dari apa namanya, standard deviation itu adalah sekian, ya. Sedangkan yang menggunakan garis mendatar ini kita dapatkan ini. Kita lihat ini ST jauh lebih besar daripada SR, sehingga kita bisa menyatakan bahwa oke, jika R-nya itu pasti mendekati 1, ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa validitas dari ini adalah oke, ini adalah cukup fit untuk menyatakan hasil pengukuran itu. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana. Jadi ini, ya, ukuran fitnya, ya, dia 0,8, berarti sudah mendekati 1, dan 1 itu adalah perfect fit, jadi sudah mendekati fit, ya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita memiliki data ini, X sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 10, apakah valid atau tidak? Dan kita lihat di sini, kita mencoba mencari data yang kita anggap benar, yaitu data teorinya, data garisnya tadi, kurang lebih sekian. Sehingga errornya berapa? Errornya adalah ini. Ya. Nah, coba kalau kita bandingkan, ini jauh lebih besar daripada nilai standar deviasinya ini. Standar errornya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa data X10, Y10 ini sebenarnya di luar, ya, karena dia di luar dari apa namanya, validitas pengukuran. Artinya data itu tidak valid untuk dinyatakan sebagai keluarga dari data pengukuran, ya. Jadi kita sebut sebagai fault atau tidak valid, ya. Nah, kalau sebelumnya kita berlatih dengan data yang memiliki diasumsikan sebagai data pengukuran yang linear terhadap variabel inputnya, maka kita sekarang memiliki contoh yang non-linear. Nah, non-linear itu macam-macam, hubungannya bisa eksponensial, bisa kuadratik, bisa whatever, ya. Logaritmik dan lain sebagainya. Nah, intinya karena kita sudah punya rigorous solusi, ya, rigorous solution, kalau kita menyelesaikan masalah di linear, kita mencoba menyelesaikan masalah non-linearitas function ini, non-linearity function menjadi suatu bentuk linear dulu, dan kita cari fitnya. Baru kalau kita sudah mendapat fit modelnya, kemudian kita kembalikan ke semula dan kita cari apa namanya, standar errornya pada kondisi yang realnya, yaitu pada kondisi non-linear. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama, kita melakukan proses namanya linearization, sehingga kalau kita anggap saja kita punya suatu fungsi pengukuran, ya, hasil pengukuran seperti ini, di mana X adalah variabel inputnya, Y-nya adalah output yang kita ukur. Ya, dua-duanya kita ukur, tapi kalau X kan tidak salah, ya. Yang Y ini yang kita anggap ada kesalahan, sehingga kita perlu fitting terhadap Y-nya. Ya. Kita melakukan linearisasi. Coba kita lihat. Ada bentuk non-linear, misalnya asumsi saja. Kekuatan assumption atau mengasumsikan sesuatu itu sangat diperlukan di sini. Anda bisa, nanti kita kasih contoh, bahwa kita bisa melakukan mengasumsikan misalnya A, X pangkat B, tapi kita bisa juga A misalnya
eksponensial dari bx ya, bisa saja. Nah, nanti kita akan bandingkan standar deviasinya, perbedaannya berapa. Dan yang paling kecil itu adalah yang paling fit. Ya, oke. Coba kita selesaikan yang model yang ini dulu. Y sama dengan A X pangkat B. Ya. Jadi kalau kita linearisasi, anggap saja ln Y, kita tidak menggunakan log ya, kita menggunakan ln saja, karena angkanya lebih besar. Ln Y sama dengan, di sini kita anggap sebagai T ya. Nah, kalau kita pecahkan berarti menjadi ln A plus B ln X ya. Ln X-nya ini kita anggap sebagai variabel S. Ln A-nya, karena ini nilai fix ya, kita anggap sebagai A0 dan A1. Sehingga kalau kedua ini matriks pengukuran ini kemudian kita ubah, maka kita akan melihat hubungan antara Y, X ke Y, itu seolah-olah hubungan antara kita transformasikan menjadi hubungan linear antara S dan T. Tugas kita adalah menemukan berapa A0 dan berapa A1 itu dalam domain linear ini. Jadi tugas kita adalah di sini. Ini data aslinya. Kemudian kita ubah menjadi, setelah kita lonkan logaritmik natural ya, kita lonkan. Dan proses ke kanan sini sama dengan apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi kita sekarang melakukan linearisasi, dan ininya berbasis pada ini ya. Jadi kita plot dulu awalnya ya, di sini X versus atau Y versus X ya, first originalnya yang ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini kalau Anda lihat di sini, ini bisa saja eksponensial kan. Bisa saja ini pangkat tadi polinomial. Anyway, asumsi itu akan bisa dua-duanya tidak salah. Hanya mana yang paling fit nantinya dibuktikan dengan nilai ini ya. Standar deviasinya sewaktu kita kembalikan lagi ke bentuk asli di dunia domain nonlinearnya. Ini bentuk ini, kemudian kita lihat di sini. Kita pindah ke linear. Jadi ini linearization ya. Kita punya data ini, dan kita tarik garis lurus sesuai dengan nilai yang kita dapatkan di sini. Saya tidak akan bicara detail karena akan panjang nanti. Kita akan mendapatkan dari data ini, data linear ini. Ini data linear sudah ya. Dari data-data ini kita bisa mendapatkan A0 dan A1. Ingat, A1-nya di sini adalah minus. Dan kita bisa melihat minus berarti arahnya ke sana. Oke. A0-nya adalah 3. Ini kalau Anda tarik garis lurus, kurang lebih di sini adalah 3,05 di sini. Perpotongan dengan vertical axis-nya ya. Oke, jadi ini adalah garis ideal yang kita nyatakan adalah kurang lebih data asli yang kita ukur itu adalah garis itu. Sedangkan data yang kita ukur itu adalah swing di sampingnya, itu adalah suatu akibat dari error yang mempengaruhi data pengukuran. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita dapatkan standard error di sini untuk linear standard error-nya. Kita dapatkan ini. Ya, kurang lebih ini. Oke, sudah selesai. Baru kemudian kita kembalikan lagi fungsi-fungsi itu. Ini data yang ini adalah data yang biru ya. Sedangkan yang merah ini kita kembalikan lagi dalam bentuk nonlinear. Ya, berarti kita eksponensialkan ya. Data linear tersebut, eksponensial data linear. Sehingga kita bisa mendapatkan ini. Nah, kemudian tentunya kita hitung di sini ya, selisih Y yang hasil dari ini
linear yang ideal linear ini kita ini kita kurangkan, ini kan menjadi Y ya. Jadi Y ini adalah eksponensial dari T. Ya. Eksponensial T itu sama dengan Y, kurang lebih seperti itu. Nah, data ini, Y dikurangi Y1 dikuadratkan, itu adalah merupakan deviasi yang ada di sini. Ya, setelah kita transformasikan kembali ke domain non-linear, maka kita bisa mendapatkan total ini adalah sekian. Oke, nah sigma ini dibagi oleh nilai ini ya tentunya ya, dikurangi ada dua parameter di sini sebelumnya, yaitu parameter A dan B kalau tidak salah di depan. Ya, parameter A dan B. Maka 10 kurangi 2 berarti pembaginya adalah 8 nanti. Jadi sigma ini dibagi 8, kemudian diakarkan, maka kita akan mendapatkan nilai ini, 0,2 ya, standar deviasinya. Jadi cukup bagus. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mendapatkan nilai Y di dunia di domain non-linear. Nah, kita tahu tadi kita sudah dapat A0-nya, maka ya A0 ini sama dengan ln A, berarti A itu sama dengan eksponensial dari A0. Ya, betul kan? Ini A. Sedangkan B-nya tentunya kita tahu B itu apa? B itu adalah, sebentar, B itu kita lihat di sini. Oh, B itu hanya sama dengan A1, berarti A1-nya sudah ketemu kan? A1-nya di sini sudah ketemu minus 0,54. Jadi nantinya di sini B-nya ya, B-nya itu tinggal naruh aja A1 di sini kan, minus ini. Jadi kita bisa fitkan bahwa nilai di sininya A0-nya adalah 21 something ya. Nah, coba kita bayangkan kalau kita kembali ini, kalau kita tarik garis merahnya ini ya ke atas ya. Ya, mungkin sampai di sini ya, titik di sini itu memang sekitar 21 something ya. Yang menggambarkan garis potongnya nanti di titik berapa tadi? Sorry. Kalau X-nya 1 ya, kalau X-nya 1 kan berarti ini nggak berubah. Jadi kalau kita tarik di lokasi X sama dengan 1, X sama dengan 1, jadi di sini nanti titik potongnya ya kurang lebih 21 nanti. Ya. Ya kan kita lebih baik ambil X-nya sama dengan jangan 0. Kalau 0 itu jadi 0 semua. Kalau ini adalah X sama dengan 1, maka dia akan, ini akan nilainya akan 1. Sehingga nilainya adalah, Y estimasinya adalah 21,140. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana kalau model itu tidak menggunakan model A, X pangkat B, tapi kita menggunakan eksponensial, misalnya alfa eksponensial Bx, kan bisa saja. Ya. Nah, sama caranya. Jadi ini kita sebut ln alfanya itu sama dengan A0 Bx ya. Jadi nanti A1 yang kita temukan dalam dunia linear itu juga sama dengan beta ya, seperti ini. Sama caranya ya, ini data yang asli tadi. Sekarang kalau kita lakukan ya data yang sama, kita kemudian kita garis, kita dapat fungsinya. Datanya sama nggak sih ini? Sebentar, saya cek dulu. Datanya sama kan? Ya.
kita dapatkan ini. Jadi kita dapatkan dari perhitungan apa yang kita, kalau tadi kan apa namanya, polinomial ya, kita ubah menjadi eksponensial, agak berbeda sedikit di sini. Kita dapatkan garisnya seperti ini. Nah, dari sini aja kalau kita bandingkan dengan gambar sebelumnya, ini standar deviasinya termasuk besar ini. Coba kalau di sini kan kelihatan mepet semua ya garis lurusnya. Ya. Ini agak melebar ya. Kita lihat nanti standar deviasinya berapa. Di sini kita lihat adalah ini 0.1 0.122 ya. Coba kalau yang sebelumnya berapa? Oh, dia 0.028. Jadi ini lebih fit daripada yang ini. Jadi dari jawaban dilinearkan saja, proses linearisasi, kita sudah bisa melihat bahwa ini tidak begitu fit sebenarnya. Nah, kita lanjutkan prosesnya. Ya, karena kita dapat garisnya ini, maka kita bisa mendapatkan total, kalau kemudian kita transformasikan kembali, yang merah ini adalah merah, ya, ini adalah eksponensial, yang ini adalah data aslinya, di mana data pengukurannya, birunya. Maka kita dapatkan standard error-nya adalah sekian. Dan kita lihat di sini, non-linear, standar deviasinya adalah sekian. Coba kita bandingkan dengan sebelumnya. Kalau di sini kan 1.07 ya. Sebelumnya berapa? 0.2. Jadi yang menggunakan polinomial itu lebih bagus daripada menggunakan eksponensial dalam kasus ini ya, dalam kasus ini. Karena tergantung datanya. Eksponensial bisa lebih bagus kalau datanya memang asumsi kita tepat ya. Baik. Di ini tadi kita kembalikan, kita dapat A0 dan A1 X ya, maka kita bisa mendapatkan fungsi estimasinya adalah ini, di mana alfanya itu adalah E pangkat A0, jadi kurang lebih kita bisa dapat 12.313. Coba kita ramakan, kalau misalnya X-nya adalah 0, nah bisa kita tarik kan, X-nya sama dengan 0, maka kita bisa membayangkan di sini adalah jatuhnya akan di sini kan 12 something. Coba kita lihat. Ya, 12.313. Demikian, saya tidak bicara per detail dari diskusi ini, per angkanya, tapi Anda bisa melihat apa yang saya uraikan, dan Anda lihat nanti dari teks yang PDF yang saya berikan, Anda bisa cek lagi apa yang sudah saya katakan di sini ya. Jadi kalau kita sudah dapat hasil linear, kemudian kita kembalikan lagi menjadi ke domain non-linear. Nah, kita dapatkan ini di mana alfa maupun A1-nya akan, ya kita sudah temukan alfa itu sama dengan E pangkat A0. A1-nya itu ya betanya kan ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi proses non-linear kita linearisasikan, sekarang adalah kalau fungsinya adalah polinomial memang. Fungsinya polinomial dan kita coba selesaikan dengan tetap non-linear. Jadi tadi non-linear dilinearkan, kita meminjam apa namanya aturan main yang sudah ada di linear. Tapi kita bisa juga menyelesaikan non-linear dalam bentuk polinomial ke dalam, ya tetap dalam bentuk polinomial. Kita sebut sebagai polynomial regression. Jadi nantinya kita juga tahu bahwa fungsi seperti eksponensial pun itu bisa kita nyatakan dalam polinomial. Sinusoidal pun atau trigonometri juga bisa kita nyatakan dalam bentuk polinomial. Kita harus lihat polinomial ininya,
relationship between function dengan polynomial functionnya. Contohnya, kalau kita punya suatu data pengukuran dan kita mengasumsikan datanya adalah polinomial. Kebetulan di sini kita ambil contoh polinomial order 2. Ya, kenapa disebut order 2? Karena di sini pangkat dari X yang terakhir itu adalah pangkat yang tertinggi ya, 2. Kita sebut sebagai second order polinomial. Sehingga hasil pengukuran kemudian dikurangi dari idealnya, itu adalah error-nya ya, error. Kalau kita kuadratkan, nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah standar error. Sama prosesnya seperti pada domain linear ya. Kita melakukan di sini differentiation dari jumlah error ini terhadap masing-masing parameter, yaitu A0, A1, dan A2. Jadi pasti kita akan mendapatkan berapa function di sini, berapa persamaan equation, pasti akan dapat 3 equation ya. Ya, equation-nya seperti ini, dan kita pasti akan menyamakan ini sama dengan 0 ya, karena kita ingin mencari maksima and minima, dan kita fokusnya adalah minimanya atau 0 ya, kita nolkan berarti kita mencari minimanya. Karena sama dengan 0, kita convert bentuknya menjadi bentuk matriks seperti ini ya. Dan kita sekarang tahu kalau kita bentuk garis linear saja kita mencari A0 dan A1, sehingga kita butuh 2 persamaan. 2 persamaan itu kalau dalam bentuk linear algebra diwujudkan dalam perkalian matriks 2 kali 2. Nah, sekarang kita di sini polynomial regression, di mana kita berbicara tentang second order polinomial, berarti kita punya 3 variabel di sini. Ya, kalau linear kan A0 dan A1, sekarang kita tambah 1 lagi A2. Kalau polinomial nambah, misalnya kita punya asumsi, oh ini pangkat 3, order 3, berarti kita punya A3. Kalau punya A3 berarti berapa? Ada 4. Berarti nanti matriksnya 4 kali 4. Ya. Nah, kalau kita susun seperti ini, ya, sama dengan yang sebelumnya, waktu kita diskusikan di linear, dia 2 kali 2, di sini 3 kali 3. Tugas kita adalah melakukan inverse dari matriks ini. Matriks A-nya ini. Kalau datanya kan kita bisa dapatkan dari hasil pengukuran, kita kembangkan ya untuk mendapatkan data-data ini. Nah, ini contoh yang ada di buku. Kita ceritakan kita punya X, Y-nya adalah sekian, ya. Maka dari data X, Y ini kemudian kita dapatkan, kita kembangkan seperti yang sudah di beberapa slide sebelumnya, kita kembangkan, kita bisa mendapatkan informasi ini. Informasi ini untuk menyusun data ini. Ya, ini adalah matriks A-nya. Nah, untuk mendapatkan A0, A1, A2, kita perlu mencari inverse dari ini. Bagaimana cara mencari inverse? Tidak dalam kelas ini ya, tapi Anda bisa menggunakan MATLAB, atau kalau ingin tahu bagaimana cara mencarinya, Anda bisa belajar di linear algebra, tapi dengan MATLAB Anda dalam sekejap Anda bisa menemukan inverse-nya. Ya. Sehingga Anda bisa mendapatkan A0, A1, A2-nya. Oke, sehingga Anda bisa mendapatkan nantinya suatu fungsi, assumption function Y yang dinyatakan dengan persamaan ini. Ya, ini kita tarik kan. Kita tarik. Ini namanya least square second order polynomial, atau di sini disebut parabola ya, least square parabola. Jadi bukan least square, linear least square ya, tapi di sini adalah non-linear least square. Oke, Anda dapat ini, Y-nya, kemudian hasil pengukuran ini dikurangin Y yang Anda ukur berdasarkan ini dinyatakan dalam ini, kita dapatkan ini. Ini adalah hasil dari
standar deviasinya berdasarkan asumsi ini. Sedangkan yang ini adalah standar deviasi berdasarkan kepada, kalau garisnya, kalau datanya ini kita tidak melihat X-nya tapi hanya melihat Y-nya saja, maka kita ini adalah average dari Y-nya. Kita bisa mendapatkan standar deviasinya adalah sekian. Anda lihat jauh lebih besar daripada ini ya. Sehingga kalau kita mencari relationship koefisiennya, maka kita bisa mendapatkan R-nya itu mendekati 1 di sini. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa kita menjustifikasi pada bahwa fitting ini yang dilakukan dengan metode tadi, ya polinomial ini dihasilkan dengan standar deviasi ini adalah relatif sangat fit karena mendekati 1. Ya, kurang lebih itu. Nah, kemudian kalau kita mengukur standar deviasinya, kita tahu total ini dibagi oleh N minus berapa? N-nya bukan minus 1, bukan minus 2, tapi minus 3. Karena yang kita cari adalah A0, A1, dan A2. Jadi derajat kebebasannya akan berkurang dengan 3. Jadi 6, ya 0 sampai 5 ini kan 6 ya, 6 pengukuran dikurangi 3, N-nya 6 dikurangi 3 sama dengan ya 3 di sini. Nah, kalau kita akarkan kita dapatkan ini. Kurang lebih standar deviasinya ini. Nah, sekarang kita mencoba menyelesaikan ini. Kalau kita asumsikan dia bukan merupakan polinomial tapi eksponensial. Nah, kita lakukan eksponensial, apa yang kita dapatkan? Ya, sama. Ini dari sini pindah ke sana second, kemudian base fittingnya ya kita linearkan. Ya. Well, kita dapatkan fungsi linearnya adalah ini. Coba kita cek kalau S-nya sama dengan 0 apa? Di sini 1,1 ya. Ini kalau kita tarik harusnya ketemu di sini. Garisnya begini ya. Ini lupa tidak saya gambar. Oke. Terus nah, yang paling penting adalah standar deviasi di sini. Ya. Dari sekian ini itu poin ya. Kalau ini kan ini masih di linearnya ya, di linear sini ya. Kita tidak begitu tertarik di sini. Ya, boleh aja kita hitung. Tapi yang paling utama adalah di sini. Jadi pada saat akhir ini sigma dari standar deviasinya berapa? Sekian. Sehingga kalau dibagi berapa? 3 diakarkan kita dapatkan sekian. Nah, non-linear standar deviasinya adalah 9,3. Coba kita bandingkan dengan data sebelumnya. Ya, kita dapatkan di sini 1,12. Artinya ini lebih kecil daripada yang ini. Jadi asumsi bahwa fitting dengan polinomial itu lebih fit daripada kalau kita menggunakan eksponensial. Ya, Anda lihat di sini eksponensial pun perbedaannya kan membesar ya. Oke, jadi penting sewaktu Anda melakukan asumsi, kalau Anda tidak tahu fungsinya apa, Anda dapat data pengukuran, tapi Anda tidak yakin dengan fungsinya kayak apa ya, mekanisme dari sistem Anda. Anda bisa menduga-duga, Anda bisa dibantu dengan berbagai pengukuran untuk best fit-nya, sehingga Anda bisa mendapatkan, oh ternyata dia polinomial, oh ternyata dia adalah eksponensial, dan lain sebagainya. Ya, itulah fungsi interpretasi ini untuk membantu kita meyakinkan data kita bagaimana. Selama kita menganggap data kita adalah benar, ya. Masalahnya kalau kita tidak yakin dengan data kita tidak yakin bagaimana sistemnya itu bekerja, ya selesai, kita tidak bisa mendapatkan dua-duanya. Tapi paling tidak kalau kita yakin dengan data kita, tapi kita tidak tahu apa sistemnya, itu bisa membantu. Atau kita yakin dengan
mekanisme bekerjanya, tapi tidak yakin dengan datanya. Nah, itu juga bisa kita bantu. Jadi kalau dua-duanya tidak yakin, memang agak sulit ya, kecuali trial and error ya. Kita mencoba untuk menghitung-hitung, kemudian kita mengembangkan teorema kita. Ini yang terakhir, jika suatu sistem itu merupakan multiple linear regression, jadi hubungan dengan variabel inputnya itu linear saja, tapi inputnya tidak hanya satu. Kalau dalam diskusi beberapa slide sebelumnya tuh inputnya selalu satu ya, outputnya satu. Sekarang outputnya satu, tapi inputnya paling tidak dua. Kita lihat di sini ya. Kalau inputnya dua, maka paling tidak pendekatannya adalah seperti ini. Ini kalau Anda familiar dengan linear algebra, maka fungsi ini adalah fungsi yang sangat umum ya. Jadi A0 plus A1X1 plus A2X2. Jadi X1 dan X2 ini dua variabel yang saling independen. Kalau kita ingin mengatakan mudahnya begitu ya. Saling independen, saling tegak lurus kalau digambarkan. Dan E di sini adalah errornya. Jadi Y idealnya adalah sama dengan sampai sini saja. Tapi kalau pengukuran karena efek dari gangguan surroundingnya, sistemnya, nah ada ini. Justru dari hasil pengukuran keseluruhan ini kita mencoba fitting the best fitting untuk mendapatkan A0, A1 dan A2 ini. Jadi dapatkan fit yang terbaik. Sama dengan sebelumnya, kita harus mengukur total standar errornya ya. Kita kuadratkan, bentuknya seperti ini. Dan Anda lihat kita sudah mengenal tiga variabel. Ini akan sama persis, hanya nantinya hasilnya akan berbeda di sini ya, data-datanya ya. Tetapi kita lihat di sini ukuran matriksnya untuk multiple di sini dua input variabel fungsi linear regression. Itu kita sama dengan polinomial single input second order polynomial regression ya, kan sama karena kita membutuhkan matriks 3 kali 3 di sini. Hanya bedanya ya di sini kita mengenalkan variabel lain x2 ya, kalau sebelumnya kan x1 semuanya ya, kalau di sini x2. Coba kita bandingkan, kalau Anda akan melihat perbedaannya ya dengan ini. Ya, coba Anda lihat. Di sini kan dikuasai oleh X1 semua, cuma di sini pangkatnya berbeda-beda. Ada pangkat 4, 3, 2, ya, ada pangkat 1 di sini. Oke. Tapi X1 semua atau X saja semua. Kalau di sini pangkatnya mungkin tidak tinggi, tetapi ya merupakan gabungan antara X1 dan X2. Atau X1 saja atau X2 saja, ya. Bedanya kurang lebih itu. Tapi ukurannya 3 kali 3. Jadi ini yang harus kita selesaikan, sehingga kita harus melakukan ya seperti hal yang sama, kita menggunakan Excel. Ya kita uraikan supaya kita bisa mendapatkan data ini. Ya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, ini hasil pengukurannya kan ini ya. Nah, kita cari X1 kuadratnya, X2 kuadratnya, gabungan X1, X2, X1Y, dan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan ini. Begitu Anda masukkan ini, Anda dapat persamaan ini. Oke, yang Anda butuhkan seperti juga second order atau first order atau linear regression, yaitu mencari inverse dari matriks ini. Oke. Nah, inverse-nya mencarinya gimana? Saya tunjukkan adalah dengan MATLAB, paling mudah. Nggak usah mengembangkan teori macam-macam, nggak usah belajar teori macam-macam, gunakan MATLAB. Itu akan Anda dapatkan inverse-nya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Begitu kita bisa mendapatkan itu, maka kita akan langsung bisa menemukan A0, A1, dan A2. Sehingga ini
nantinya adalah merupakan persamaan bidang ya, persamaan bidang. Dan seperti pertanyaannya, kita bisa menghitung tentunya nanti. Nah, ini kebetulan tidak saya hitung. Tugas kita adalah mencari error estimate-nya, karena kita sudah punya Y-nya kan ya. Y-in-nya kan kita sudah punya berdasarkan nilai A0, A1, dan A2. Kita tahu nilai pengukurannya berapa. Ininya kita punya, yang idealnya, sehingga kita bisa tahu error-nya. Kalau kita kuadratkan, kita jumlahkan untuk keseluruhan hasil pengukuran ini, maka kita punya standar deviasinya. Dan kita bandingkan nanti dengan correlation coefficient-nya, ya. Relation coefficient lah. Ya. Rasanya sudah cukup panjang uraian saya, meskipun ini ya bisa Anda lihat lagi di PDF yang saya bagikan. Semoga bisa membantu Anda membuka cakrawala berpikir bahwa jika Anda punya data itu, jika data Anda tidak ada noise-nya dan Anda yakin, Anda nggak perlu pakai interpretasi seperti ini, karena Anda sudah tahu apa yang Anda estimasikan dan Anda sudah tahu datanya. Tapi apa yang saya ajarkan itu jika Anda punya data, tapi Anda tidak tahu bentuk datanya itu atau mekanisme sistem Anda itu bagaimana. Nah, sistem-sistem yang saya ajarkan ini akan sangat bermanfaat. Baik, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk join dalam diskusi ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, thank you. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.